welcome to my channel. Oke, di video ini gue bakal ngelanjutin cerita si Cahaya yang dimana melihat makhluk tak kasat mata yang membuatnya sempat sakit dan stres hampir berminggu-minggu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor yang menarik, DM di Instagram gue dan jangan lupa follow. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita masuk di segmen horor. Shh, don't scary. Oke, setelah Cahaya melihat makhluk tanpa kepala, dia mencoba untuk mengistirahatkan diri, mencoba untuk izin dari pekerjaannya. Dia ingin melupakan semua yang dia lihat. Tapi di sini, apa yang dia pikirkan tentang ketenangan itu salah. Pada malam itu, yang dimana si Cahaya mencoba untuk menimba air sekitar jam 10 apa jam 11 malam gitu. Dia mencoba untuk menimba air. Di situ tuh ada sumur. Dua sih, sumurnya tuh dua, jadi dia kayak hadap-hadapan gitu. Sumur dua hadap-hadapan. Jadi kalau si Cahaya ngelihat sumur tuh arah depan gitu. Jadi di situ dia ngelihat sosok wanita yang dia pikir itu adalah tetangga sebelahnya gitu, yang ya udah sedikit tua lah gitu kan. Di situ dia nimba, dan si cewek ini juga nimba, lagi narik timbaannya gitu. Di sini Cahaya mencoba untuk menegur Bude gitu kan, karena dia sedikit lebih tua gitu ya, tua lah gitu kan. Jadi dia menegur kayak, Bude nimba ya gitu. Tapi si wanita ini terdiam. Si Cahaya berpikir kalau itu kayak suara katrol apa itu timbaan gitu, suara katrol timbaan yang mungkin berisik, jadi nggak kedenger gitu pikirnya si Cahaya. Nah, singkat cerita si Cahaya terus nimba sampai akhirnya ember-ember si Cahaya ini penuh. Tapi si Cahaya ngeliat lagi si wanita itu, dan wanita ini masih terus nimba seakan ember timba itu nggak kunjung sampai atas gitu. Di sini Cahaya rada keinget dengan yang dia lihat pada waktu itu. Tapi di sini Cahaya masih berpikir positif gitu. Mungkin apa emang sumur dalam atau gimana gitu. Cahaya ngelihat lagi kalau misal ada kejanggalan yang dimana dia nimba nggak ada ember di sekitar dia yang untuk diisi gitu. Jadi kayak kosong aja gitu di sampingnya. Di sini Cahaya sempat curiga gitu kan, dan sempat kayak jangan-jangan apa yang dia lihat waktu itu dia lihat lagi sekarang. Si Cahaya mulai berpikir lagi kalau bukan, mungkin bukan. Saya mencoba untuk menegur lagi, untuk kayak ngebecandain gitu, karena kan langsung kayak ya bercandain gitulah. Kemudian kayak, udah kok dari tadi narik timbaannya gitu, emang dalam banget ya sumurnya. Tiba-tiba di sini cewek itu berhenti narik timbaannya, perlahan nengok ke arah si Cahaya. Di sini Cahaya kaget, sekaget-kagetnya, terkejut, kaku badannya karena melihat si wanita ini bermuka rata. Di sini Cahaya kaku badan, tercengang, nggak percaya, kayak ya pokoknya dia tuh pengen ngejerit tapi lidahnya tuh kayak mengecil gitu. Jadi di sini dia ya ketakutan gitu ya, orang ketakutan kayak begeng gitulah, kaku gitu. Jadi di situ dia kaku, begem, pengen bergerak aja nggak bisa gitu kan, pengen lari nggak bisa gitu. Di sini saya berusaha untuk mengalihkan pandangannya, melirikkan matanya ke arah lain. Jadi ya melirikkan gitulah, kayak melirik ke kemana gitu kan. Dan akhirnya di sini Cahaya udah mulai bisa bergerak, terus dia lari sekenceng-kencengnya masuk gitu.
kayak menemui si Mas Bro ini yang lagi tertidur. Karena pada waktu itu lagi kemarau. Jadi gini, ini kita cerita kenapa si Cahaya nimba malam-malam gitu. Jadi waktu itu tuh kayak musim kemarau. Jadi di siang hari air itu tuh kadang pagi bisa diambil. Terus nanti siang sekitar jam 11 atau jam 10-an itu masih bisa diambil. Terus nanti sore bisa diambil dan tengah malam gitu. Karena sumur ini nggak terlalu dalam saat penggalian. Nah di sini ada cerita yang seru lagi ya tentang sumur ini. Ikutin terus ceritanya ya guys. Ikutin terus cerita sampai akhir ya kan. Jadi si Cahaya udah nemuin si Mas Bro. Si Mas Bro juga kayak kenapa Cahaya sempat terdiam, ya shock, panik, dan ya gemeteran gitu lah, gemeter gitu. Akhirnya di sini nih Cahaya udah mungkin gak kuat lagi, apa bukan gak kuat sih, ya stres gitu. Kenapa dia bisa ngelihat hal-hal kayak gini lagi? Dia sempat gak percaya, dia jatuh sakit kembali, bahkan sempat stres. Yang di sini kenapa gue bilang kelebihan yang menjadi bumerang bagi dirinya, karena di sini menurut gue gini, dia dapat kelebihan gitu kan, dia dapat kelebihan dari dia sakit, bukannya membuat dia, kelebihan itu bukannya membuat dia lebih tenang atau lebih seneng gembira gitu, tapi malah buat dia jatuh sakit, bahkan sempat stres berminggu-minggu gitu. Kenapa gue bilang bumerang? Ya itu tadi, istilahnya udah didapat malah uh, ya gitulah, melukai dirinya. Oke, di sini si Mas Bro ini kayak panik gitu, nggak mau lagi hal yang kemarin tuh terjadi, hal yang waktu itu terjadi pada dirinya si Cahaya ini. Jadi si Mas Bro ini cepet-cepet ngebawa si Cahaya ke klinik untuk berobat gitu. Berobat yang dimana saat di jalan itu tuh jalannya tuh kayak apa ya, turunan gitu. Mungkin gua nggak bisa ngejelasin jalan ini secara detail gitu. Jadi mungkin gua kasih gambarannya jalannya tuh kayak di sini. Kayak gitu jalannya itu. Jadi dia kayak menurun gitu, ada jembatan kali gitu. Nah, yang dimana di situ juga, ini kita ke flashback dulu ya. Yang dimana di situ juga setiap tahunnya selalu terjadi kecelakaan. Ya, kecelakaan mobil, kadang bukan mati sih, meninggal di tempat gitulah. Pokoknya ya sering terjadi kecelakaan tiap tahunnya gitu. Di sini Cahaya kayak menjerit-jerit gitu kan, kayak jangan lewat situ, jangan lewat situ. Ya dengan keadaan panik kayak jerit-jerit, menjerit gitulah. Di sini Mas Bro sontak langsung injek rem motornya gitu kan, injek rem motornya sambil minggir. Dan di sini Mas Bro ini bingung, kenapa, ada apa? Cahaya terus menjerit kayak jangan lewat situ, please jangan lewat situ, tolonglah jangan lewat situ gitu. Akhirnya Mas Bro juga kayak oke, nyari jalan alternatif lain gitu kan. Singkat cerita, sampailah mereka tuh di klinik tersebut dan bertemu dokter, diperiksa. Dokter cuma bilang kayak ya dia kecapean, perlu banyak istirahat, kasih obat-obatan, ya apa ya, menenangkan diri gitu, obat-obat dari klinik tersebut. Kira dia pulang lagi lewat jalan yang tadi dia laluin, karena mau lewat jalur yang itu di Cahaya bakal jerit-jerit lagi, jadi lewat yang jalur yang sama gitu. Dan di situ ya udah dia istirahat, tenang. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya gitu loh, apa yang dilihat si Cahaya ini saat ingin melewati jalan yang kata dia itu jangan lewat situ gitu. Tontonin video ini ya, tontonin video ini selanjutnya, bukan selanjutnya sih, pokoknya tonton video ini sampai habis lah gitu, biar tahu cerita apa yang dilihat sih gitu di jalan ini gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini sih yang apa ya, bikin gue merinding gitu kan, kayak creepy banget gitu loh. Kenapa? Kayak gini, saat si Cahaya tidur gitu, terlentang kan, terlentang di atas kepala, ya di atas kepala dia gini, dia tidur nih,
tidur gitu di atas kepala ini. Di atas kepala gitu ada sosok wanita yang mungkin ya sosok wanita yang serem lah gitu. Si Cahaya ini kayak ngeliat ya kan dia tidur berdiri kan, dia berdiri kayak gitu, berdiri kayak gitu. Jadi pas si Cahaya itu ngeliat, di situ dia ngeliat kalau si wanita ini penuh dengan darah. Sekujur tubuhnya bahkan mukanya berlumuran dengan darah. Di sini Cahaya kayak nggak ada rasa takut. Anehnya di sini Cahaya nggak ada rasa takut. Si wanita ini mengajak si Cahaya. Ih, creepy banget sih ini menurut gue ya. Jadi si wanita tersebut ngajak si Cahaya ini mengakhiri hidupnya. Atau bisa disebut kayak gantung diri gitu sih. Di situ si Cahaya kayak terhipnotis. Dia kayak mengiyakan ajakan si wanita tersebut gitu. Wanita tersebut itu kayak ngomong, ayo ikut dengan saya gitu, ayo ikut dengan aku gitu, kamu akhirilah hidupmu gitu. Itu jalan yang tepat, ngilangin stres gitu, melepas semua keluh kesahnya gitu. Jadi disitulah akhirnya si Cahaya ingin gantung diri. Tapi di sini untungnya si Mas Bro cepet-cepet kayak lari, narik si Cahaya untuk nggak gantung diri. Hari demi hari berlalu dan si Cahaya ini mungkin udah terbiasa gitu dengan penglihatan dia, dan dia mulai sadar kalau dia ini dapat kelebihan. Jadi ya udah gitu, mau dikatakan apa lagi, jadi ya udahlah gitu, dia udah bisa ngelihat juga. Nah di sini yang ini gue mau cerita tentang yang kata gue sumur itu ada cerita juga. Sumur itu ada cerita juga yang dimana ada keanehan. Kenapa sumur ini nggak dalam dan airnya ini nggak banyak gitu loh. Setiap kemarau pasti kering banget dan air ini dari matanya air ini dari mata air ini keluarnya dikit-dikit gitu. Itu karena ya tadi penggaliannya kurang dalam, cuma beberapa meter. Kenapa? Ada kenapanya nih. Kenapa penggalian itu nggak dalam? Pernah ditelusurin sama si Cahaya. Terus dia kayak nanya, Pak De, ini kok sumurnya nggak dalam ya? Disinilah mungkin terbongkar semua. Si pemilik rumah bercerita kalau di situ pas penggalian sumur itu ada beberapa penggali ya, mungkin 3 atau 4 orang. Si Cahaya juga lupa gitu karena cerita ini nih di saat Cahaya udah terbiasa melihat makhluk-makhluk seperti itu gitu. Jadi dia bertanya gitu. Karena di sini Cahaya melihat juga di sumur itu ada keanehan. Jadi si Pak D ini yang pemilik rumah ini bercerita kalau ada penggali yang jatuh dari atas ke bawah dan di situ kepala dia kebentur batu besar yang ada di dalam sumur itu. Dan ternyata benar apa yang dilihat dengan Cahaya soal kakek yang meninggal saat penggalian sumur itu, punya luka di kepalanya. Mungkin dia kayak jatuhnya nuncep gitu ya, dar kepalanya kena batu. Juga nggak tahu juga lah. Aduh, nggak boleh dibercandain. Aduh, sorry ya. Aduh. Maaf ya Bu Cahaya kalau saya bercanda sedikit biar nggak tegang gitulah ya kan. Oke, setelah dia udah tahu cerita itu ya udah gitu loh. Dia udah tahu, udah paham. It's okay lah. Udah itu apalagi ya? Oh iya, jalan yang dia lalui. Kenapa si Cahaya menjerit? Di sini Cahaya ngelihat banyak, bahkan ribuan orang yang ada di situ, bervariasi lah.
Maksudnya ya bervariasi bentuk-bentuk kayak gitu. Ada yang tanpa kepala, tanpa tangan, bahkan badan cuma separoh, eh, atasan doang, kaki nggak ada gitu. Pokoknya banyak lah gitu. Dan di situ seperti lautan darah. Darah tuh kayak banyak banget. Kenapa dia takut? Ya karena itu. Di situ banyak kayak minta tolong, terus ngejerit-jerit, terus minta, ya pokoknya minta-minta tolong lah. Dan disitulah cahaya itu nggak mau lewat situ gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini cerita si cahaya ini. Kenapa dia bisa dapat kelebihan dan bisa ngerasain semua, bisa ngelihat makhluk-makhluk yang mungkin nggak bisa dilihat dengan mata orang awam gitu. Jadi kalau pengen ngedenger pengalaman paranormal experience si cahaya ini, tulis di kolom komentar, bakal gue ceritain nanti. Dan yang udah nulis di DM yang udah nulis cerita di Instagram gua, yang nge-DM gua tentang ceritanya, ini yang dia nggak mau nyebutin namanya. Ntar gue bakal ceritain ya. Sorry kalau misalnya uploadnya rada lama, karena gue sedikit ada kerjaan yang mungkin nggak bisa gue tinggal gitu. Tapi gue janji bakal gue bawain di segmen horor ini. Jadi buat kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor yang menarik, DM di Instagram gue, pasti bakal gue bacain, pasti gue bakal gue ceritain di segmen ini. Gitu. Ya udah, jadi stay positif, tontonin video-video gue di segmen horor yang mungkin banyak cerita-cerita yang ya menurut kalian serem gak serem, ya itu menurut kalian ya. Tapi menurut gue serem semua sih ceritanya, cuman kayaknya pembawaan gue yang kurang gitu. Jadi tontonin terus segmen horor ini. Dan apalagi ya, ya udahlah pokoknya tontonin terus lah gitu. Gua Willy Tias Pratama. Bye.